Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Alex Gimenez telah menjadi salah satu kejutan positif di AC Milan dalam beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 19 tahun itu kini menjadi bagian penting dari skuad rossoneri, meskipun situasinya tampak sangat berbeda hanya sebulan yang lalu. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, pada bulan Desember lalu, Gimenez hampir dipinjamkan ke klub lain seperti Lecce karena ia kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah pelatih sebelumnya Paulo Fonseca. Hal ini disebabkan karena Theo Hernandez adalah pilihan utama yang tak tergantikan di posisi bek kiri Milan. Bahkan saat Theo absen, Fonseca lebih sering memilih Filippo Terracchiano sebagai pengganti. Namun segalanya berubah ketika Fonseca mulai memberikan Gimenez kesempatan bermain. Penampilannya yang solid dan konsisten membuat pelatih mulai mempercayainya, dan momentum itu terus berlanjut bahkan setelah kedatangan pelatih baru Sergio Conceição. Sejak mendapatkan tempat di tim utama, Gimenez telah menunjukkan fleksibilitas dan kualitas yang luar biasa. Ia dinilai telah bermain baik sebagai bek kiri maupun sebagai pemain sayap di kedua sisi lapangan. Bahkan dalam 5 penampilan terakhirnya di Serie A dan Supercoppa Italiana, Gimenez tampil solid meskipun belum mencetak gol atau memberikan assist. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai peran di lapangan membuatnya menjadi aset berharga bagi tim, terutama di bawah Conceição yang dikenal menyukai pemain serba bisa. Sebagai produk Akademi Real Madrid, Gimenez telah menunjukkan kualitas yang membuatnya layak bersaing di level tertinggi. Di usianya yang masih muda, ia memiliki banyak ruang untuk berkembang dan berpotensi menjadi pemain kunci bagi Milan di masa depan. Dengan kepercayaan dari pelatih dan manajemen, serta kesempatan bermain secara reguler, Gimenez memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu bek muda terbaik di Serie A. Rafael Leao kembali menunjukkan kecintaannya pada AC Milan dalam acara panjang dengan La Gazzetta dello Sport. Pemain sayap asal Portugal ini berbicara tentang perjalanan karirnya, ambisinya untuk masa depan, dan bagaimana ia ingin menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Rafael Leao juga menegaskan bahwa ia ingin terus meraih kesuksesan bersama Milan, termasuk memenangkan Liga Champions dan suatu hari nanti Ballon d'Or. Leo mengalami pasang surut sejak bergabung dengan Milan pada 2019 silam. Dari pemain pengganti hingga menjadi salah satu pilar penting tim, ia telah berkembang pesat. Namun musim ini menjadi tantangan besar baginya, terutama setelah ia sempat dicadangkan 3 kali berturut-turut di Serie A di bawah asuhan Paulo Fonseca. Leo mengakui bahwa keputusan tersebut membuatnya frustasi, tetapi ia belajar untuk tetap fokus dan tidak kehilangan kepercayaan diri. Ia menunjukkan performa luar biasa saat melawan Inter di final Supercoppa, di mana ia memberikan kontribusi besar dalam kemenangan dramatis Milan. Lebih jauh, Leo tidak ragu untuk mengungkapkan ambisi besarnya, yakni memenangkan Liga Champions bersama Milan dan suatu hari nanti meraih penghargaan Ballon d'Or. Ambisi pertama saya adalah memenangkan Liga Champions. Itu adalah piala terindah dalam sepak bola. Dan untuk melakukan itu, saya tahu saya harus membuat perbedaan di setiap pertandingan, kata Rafael Leao. Ia juga menambahkan bahwa penghargaan Ballon d'Or adalah impian bagi setiap pemain. Tetapi menurutnya, penghargaan individu tersebut hanya bisa diraih jika timnya sukses di level tertinggi. Mantan pelatih AC Milan Paulo Fonseca dikabarkan menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi manajerial di Everton. Menurut laporan dari El Cube yang dikutip oleh Tutto Mercato Web, Everton telah membuka pembicaraan langsung dengan pelatih asal Portugal tersebut. Diketahui jika Fonseca dipecat oleh AC Milan pada akhir Desember lalu, hanya 6 bulan setelah mengambil alih tim. Pemecatan tersebut terjadi setelah Milan memutuskan untuk menggunakan klausul dalam kontraknya yang memungkinkan mereka membayarnya hanya 1 tahun gaji jika ia diberhentikan dalam 6 bulan pertama masa jabatannya.
Selama waktunya di Milan, Paulo Fonseca mencatatkan performa yang tidak konsisten dengan 7 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 4 kekalahan di Serie A. Hasil ini dianggap tidak cukup memuaskan untuk klub sebesar Milan yang akhirnya memilih untuk berpisah dengannya. Everton yang saat ini hanya unggul 1 poin dari zona degradasi setelah memenangkan hanya 3 dari 19 pertandingan di Liga Premier Inggris, melihat Fonseca sebagai kandidat potensial untuk membangun kembali timnya. Namun, Fonseca dilaporkan sedang mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan Everton sekarang atau menunggu hingga musim panas mendatang. Fonseca sendiri memiliki reputasi sebagai pelatih yang mampu membawa tim bermain dengan gaya menyerang, seperti yang ia tunjukkan selama melatih Shakhtar Donetsk, AS Roma, dan Los Lille. Namun, tantangan di Liga Premier Inggris, terutama dengan tim yang sedang berjuang seperti Everton, akan menjadi ujian besar bagi kemampuannya. Keputusan Paulo Fonseca akan bergantung pada seberapa besar ia percaya dengan proyek Everton dan apakah ia merasa dapat menyelamatkan klub dari ancaman degradasi. Jika ia menunggu hingga musim panas, peluang lain mungkin akan muncul, tetapi resiko kehilangan momentum karir juga ada. Sergio Conceição telah mencetak sejarah kecil di AC Milan dengan memenangkan trofi Supercoppa Italiana hanya dalam 2 pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Meskipun baru menjabat selama 7 hari, pelatih asal Portugal tersebut telah menunjukkan kemampuannya untuk membawa perubahan instan dan memberikan hasil yang nyata. Namun, tantangan sebenarnya bagi Conceição adalah membangun konsistensi di Serie A dan mengamankan posisi di Liga Champions yang menjadi target utama Rossoneri di musim ini. Conceição sendiri diangkat sebagai pelatih Milan pada 30 Desember 2024 lalu, menggantikan Paulo Fonseca yang dipecat setelah masa jabatan yang penuh gejolak. Dalam waktu kurang dari seminggu, Conceição berhasil mengalahkan 2 rival berat, Juventus dan Inter, untuk memenangkan Supercoppa Italiana di Riyadh. Meskipun trofi ini tidak setara dengan Scudetto atau Liga Champions, kemenangan tersebut memberikan suntikan moral yang sangat dibutuhkan oleh Rossoneri yang saat ini berada di posisi ke-8 Serie A. Lebih penting lagi, Conceição telah menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk membuat keputusan taktis yang tepat selama pertandingan, sesuatu yang sangat kurang di bawah Fonseca. Selain itu, pengalaman Conceição sebagai pelatih juara di FC Porto, di mana ia memenangkan 11 trofi dalam 7 musim, memberikan harapan bahwa ia dapat membalikan keadaan. Kemampuannya untuk memotivasi pemain dan membuat keputusan taktis yang tepat akan menjadi kunci dalam upaya tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.